Di balik rimbunnya hutan Priangan dan bisikan angin dari pegunungan Parahyangan, tersembunyi jejak sebuah kerajaan yang megah namun misterius. Kerajaan Sunda yang meliputi Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan wilayah selatan lainnya. Kerajaan Sunda, sebuah nama yang sering disebut dalam naskah-naskah kuno, namun masih menyisakan lebih banyak teka-teki daripada jawaban. Berdiri sejak abad ke-7, namun kisah-kisahnya tenggelam di antara bayang-bayang Mataram dan Majapahit. Tapi, siapa sebenarnya mereka? Naskah Bujangga Manik yang ditulis dalam bahasa Sunda kuno menyebutkan rute perjalanan sang pertapa dari kerajaan Sunda hingga ke tanah Jawa Timur. Dari sanalah kita tahu Sunda bukan kerajaan kecil. Ia punya sistem, budaya, dan wilayah yang luas, membentang dari Banten hingga ke perbatasan Galuh. Namun, kenapa sedikit sekali bukti fisik yang tersisa? Menurut sejarawan seperti Dr. Ayatro Haedi dan Claude Gillot, kerajaan Sunda bukan hancur karena kalah perang, tapi karena hilang perlahan, dimakan waktu, dan dilupakan sejarah yang ditulis oleh para pemenang. Sunda adalah kerajaan yang memilih damai, dan dalam sejarah, yang damai seringkali dilupakan. Tapi tak hanya sejarah yang bicara, rakyat pun menyimpan cerita. Dari mulut ke mulut, Prabu Siliwangi adalah raja yang paling dikenal pemimpin kerajaan Sunda menurut legenda bahwa Prabu Siliwangi masih hidup. Raja Agung yang bisa berubah menjadi harimau putih. Sosok yang konon tidak wafat, melainkan moksa, lenyap bersama tubuhnya ke alam gaib. Dan siapa yang bisa lupa tentang peristiwa batu tulis di Bogor? Sebuah prasasti peninggalan Sri Baduga Maharaja, raja terbesar kerajaan Sunda. Ia disebut-sebut sebagai penguasa yang bijak, yang membangun irigasi dan menjunjung tinggi ajaran leluhur. Namun jejaknya hanya sebongkah batu dan serpihan kisah. Dan sementara itu, legenda Perang Bubat terus menyisakan luka sejarah. Ketika Putri Dyah Pitaloka dari Sunda hendak dinikahkan dengan Hayam Wuruk, Raja Majapahit, namun dihina oleh Mahapati Gajah Mada. Sang Raja Sunda gugur, sang putri bunuh diri demi kehormatan. Sejak saat itu, Sunda dan Majapahit tak pernah damai kembali. Dan hingga kini, di Tanah Pasundan, banyak yang percaya roh Prabu Siliwangi masih menjaga bumi ini. Dalam bentuk harimau putih, dalam desir angin gunung, dan dalam semangat masyarakat Sunda yang terus menjaga adat dan warisan nenek moyang. Kerajaan Sunda mungkin telah hilang, tapi kisahnya tetap hidup dalam tanah, dalam bahasa, dan dalam hati orang-orang Sunda. Jika kamu percaya bahwa sejarah bukan hanya tentang fakta, tapi juga tentang jiwa yang hidup dalam cerita, maka kisah kerajaan Sunda adalah salah satu yang tak boleh dilupakan. Tulis di kolom komentar, apakah kamu percaya Prabu Siliwangi masih ada